Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mempelajari ilmu kimia. Kali ini kita sudah memasuki modul ajar yang keempat, yaitu kita mempelajari sistem periodik unsur part 1. Part 1 ini kita masuk dalam video yang pertama dari materi sistem periodik unsur. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita nanti diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam mempelajari materi ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki modul ajar yang keempat. Kita mempelajari sistem periodik unsur part 1. Profil pelajar Pancasila yang ditekankan pada materi ini adalah kreatif, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang harus kita ikuti nanti ada pendahuluan, ada kegiatan inti, lalu ada identifikasi masalah, ada 1, 2, 3, dan 4 masalahnya. Lalu ada pengumpulan data dan pengolahan data. Lalu ada verifikasi 5 menit, lalu ada menarik kesimpulan, kemudian penutup. Ini materi yang kita pelajari. Sistem periodik unsur disingkat SPU. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur, yang kedua menjelaskan periode dan golongan, kemudian yang ketiga menentukan periode dan golongan, kemudian yang keempat adalah menjelaskan sifat keperiodikan unsur, kemudian yang kelima adalah membandingkan sifat keperiodikan unsur dalam satu periode dan dalam satu golongan. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan mempelajari 1, 2, 3 pada bagian part 1. Untuk 45 nanti kita pelajari pada part 2 pada video yang kedua. Yang pertama, perkembangan sistem periodik unsur. 1. Tabel periodik Lavoisier. Ini ditemukan oleh Lavoisier, di mana Lavoisier ini menyusun unsur-unsur dalam 4 golongan, yaitu golongan gas, non-logam, logam, dan logam oksida. Pada waktu itu baru sekitar 20 jenis unsur yang sudah dikenal. Oleh karena pengetahuan tentang sifat-sifat unsur masih sederhana. Unsur-unsur tersebut kelihatannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Artinya belum terlihat adanya kemiripan sifat antara unsur yang satu dengan yang lainnya. Nah, inilah tabel sistem periodik unsur Lavoisier. Golongan 1 ada 2 unsur, golongan 2 ada 5 unsur, golongan 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 unsur, kemudian golongan 4 golongan oksida. Kelebihan untuk tabel periodik Lavoisier ini adalah disusun berdasarkan sifat wujud unsur yang kemudian juga digunakan oleh ilmuwan lain dalam memperbaiki sistem periodik unsur. Kekurangannya adalah unsur yang ada ini terbatas. Ini ada 2 unsur, terbatas jumlahnya. Ini hanya ada 5 unsur. Ini hanya memuat sedikit unsur dalam tabel ini. Kemudian kelemahan yang kedua adalah unsur-unsur dalam golongan yang sama tidak memiliki sifat yang sama.
Selain itu, tabel periodik yang dibuat oleh Lavoisier sangatlah umum. Jadi tabel ini sangatlah umum. Lalu yang ketiga adalah masih ada golongan oksida yang teruri. Ini golongan oksida yang belum teruri, masih belum dalam bentuk unsur, masih dalam bentuk oksida. Yang kedua adalah triade Dobrener. Dobrener itu menyusun 3 unsur dalam satu kelompok. Ini yang dinamakan dengan triade Dobrener. Berdasarkan nomor massa. Jadi unsur Li, lithium, Li, NaK, 3 unsur ini disusun dalam satu kelompok berdasarkan nomor massa. Nomor massanya ini 6,94, 22,99, 39,10. Ini berdasarkan kenaikan nomor massa. Ini triade pertama, ini triade kedua, ini triade ketiga. Ternyata massa unsur yang tengah, misalnya Na, itu merupakan massa rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Kita lihat, kita masukkan 6,94 plus 39,10 dibagi 2, sama dengan 23,03. Ini hampir mirip. Jadi massa yang tengah itu merupakan massa rata-rata unsur pertama dan unsur ketiga. Lalu yang ketiga adalah hukum oktav Newland. Newland menemukan tabel semacam ini dan dinamakan hukum oktav oleh Newland. Hukum oktav Newland. Unsur-unsur ini disusun berdasarkan nomor massa atom relatifnya. Kita lihat ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kembali lagi. Ternyata unsur yang pertama ini mempunyai sifat unsur yang ke-8. Demikian pula unsur yang kedua mempunyai sifat yang sama dengan unsur yang ke-9. Unsur yang ketiga, Be, ini mempunyai sifat yang sama dengan unsur yang ke-10. Demikian seterusnya. Jadi hukum oktav itu menyatakan bahwa unsur yang pertama itu mempunyai sifat unsur yang ke-8. Yang kedua mempunyai sifat unsur yang ke-9 dan seterusnya. Ini unsur-unsur dalam tabel ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Yang keempat, sistem periodik Mendeleev. Mendeleev menemukan tabel semacam ini. Ada periode, kemudian ada golongan. Yang lajur ke bawah ini disebut lajur vertikal. Vertikal ini golongan. Kemudian lajur yang horizontal ini disebut periode. Jadi ada 2 lajur, lajur vertikal, kemudian ada lajur horizontal. Lajur vertikal ini, unsur-unsur ini disusun berdasarkan kemiripan sifat. Jadi dalam satu golongan ini, sifat antara unsur satu dengan yang lain itu hampir mirip. Lalu dalam lajur horizontal ke arah kanan, dari kiri ke kanan, ini unsur-unsur ini disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Misalnya Le, Be 9,4, B 11, C 12, N 14, O 16, F 19. Ini ke kanannya ini berdasarkan dengan nomor massa dari kiri ke kanan, lajur
horizontal ini disebut dengan periode. Lalu kelebihannya adalah sengaja memberikan tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Ini ada tempat kosong, tempat kosong, ini tempat kosong, ini tempat kosong, ini tempat kosong. Unsur-unsur yang belum ditemukan ini diberi tempat yang kosong pada waktu itu. Pada waktu hanya ada 63 unsur yang ditemukan. Jadi masih banyak unsur yang belum ditemukan oleh Mendeleev diberikan tempat kosong. Yang kedua, dapat meramalkan unsur-unsur yang belum ditemukan. Jadi, dalam golongan 1A, ini ada 2 unsur yang belum ditemukan. Dari golongan 1A, H, Li, Na, K, Cu, Rb, ini sifat unsurnya sudah diketahui. Jadi, kalau suatu saat unsur ini ditemukan, maka sifat unsurnya mirip dengan golongan 1A. Demikian pula ini golongan 2A belum ditemukan, nanti sifatnya mirip sama dengan golongan 2A. Demikian pula yang lain. Yang ketiga, munculnya keteraturan sifat unsur-unsur pada satu golongan dan berubah secara teratur. Jadi ini ada keteraturan sifat unsur dan berubah secara teratur. H, Li, Na, K, ini sifatnya ini ada keteraturan semakin ke bawah. Kalau ini lihat unsur-unsur ini, salah satunya ada semakin ke bawah itu semakin reaktif. Jadi dari golongan 1A ini. Sistem periodik modern. Jadi ini dikemukakan oleh yang namanya Moseley. Ini namanya Moseley, ilmuwan Inggris. Henry Moseley. Henry Moseley ini menyusun unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat unsur. Adalah sistem periodik modern dan kemudian sering disebut dengan sistem periodik unsur SPU. Di dalam SPU ditemukan keteraturan pengulangan sifat dalam baris periode dan kemiripan sifat dalam kolom atau golongan. Jadi ditemukan di tabel Mendeleev itu ada unsur AR mempunyai nomor massa 128 dan iodin mempunyai massa 127. Ini di Mendeleev ditempatkan Te, tellurium lebih dulu daripada iodin. Sehingga Mendeleev menyusun unsur ini berdasarkan massa atomnya tidak sesuai. Kalau sesuai itu harus iodin dulu baru tellurium. Ternyata di dalam susunan Mendeleev itu tellurium dulu baru iodin. Kemudian dari penemuan ini oleh Moseley, maka unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, yaitu Te52 dan I53. Ya, ini yang dikemukakan oleh Moseley. Ini sistem periodik modern yang dibuat oleh Moseley. Ada golongan 1A, ada golongan 2A, ada golongan 3A, ada golongan 4A, ada golongan 5A, 6A, 7A, 8A. Ini namanya golongan dari atas ke bawah, vertikal ini namanya golongan. Kemudian periode dari kiri ke kanan, periode pertama. Kemudian ini ada periode kedua. Lalu ini ada periode ketiga. Kemudian ada periode keempat, periode kelima, periode keenam, dan periode ketujuh. Di samping golongan A juga ada golongan B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ini 8B. 1, 2, 3 ini 8B. 8B, kemudian ada 1B dan 2B. Lalu ada transisi, logam transisi dalam, lantanida dan aktinida. Inilah
sistem Prodict unsur yang disusun oleh Henry Moseley yang modern ini berdasarkan nomor atomnya dan sifat mirip unsur. Kita lihat nomor atomnya urut nomor 1, kemudian ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Berdasarkan nomor atom. Periode dan golongan. Golongan adalah unsur-unsur dan sistem Prodict ke arah tegak atau vertikal. Tadi sudah golongan 1A disebut alkali, 2 alkali tanah, golongan 3 aluminium, golongan 4 karbon, golongan 5 nitrogen, golongan 6A kalkogen, golongan 7A halogen, golongan 8A gas mulia. Golongan 1A itu mempunyai elektron valensi 1. Elektron valensi itu elektron terakhir, valensi terakhir. Jadi elektron terakhir 1, elektron terakhir 2. Golongan 3A mempunyai elektron terakhir 3. Golongan 4A mempunyai elektron terakhir 4, dan seterusnya. Ada golongan B, terletak antara 2A dan 3A. Golongan B itu namanya golongan transisi atau pergolongan peralihan, yaitu merupakan peralihan dari golongan 2A ke golongan 3A. Kemudian ada golongan transisi dalam, terdiri dari lantanida dan aktinida. Ini periode itu adalah ke arah mendatar, horizontal. Kita lihat sama-sama. Ini namanya logam alkali, golongan 1A. Ini 2A disebut alkali tanah. Ini 3A, golongan 3A disebut golongan aluminium. Golongan 4A disebut golongan karbon. Golongan 5A disebut golongan nitrogen. Golongan 6A disebut golongan kalkogen. Golongan 7A disebut golongan halogen. Golongan 8A disebut golongan gas mulia. Ini harus dihafalkan oleh anak-anakku semuanya. 1 alkali, alkali tanah, 3 aluminium, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A kalkogen, 7A halogen, dan terakhir gas mulia. Lalu ada golongan B, golongan transisi. Ini letaknya di sini, golongan transisinya ini. Di golongan transisi itu unsur peralihan dari 2A sampai dengan 3A. Ini 2A, ini 3A. Jadi ini 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jadi golongan transisi ini terletak antara golongan 2A dan 3A. Kemudian ada transisi dalam, yaitu golongan lantanida dan aktinida. Unsurnya lantanida dan aktinida masing-masing ada 14. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Periode 1, periode pendek. Periode pendek 1, 2, 3. Periode pendek ini 1, hanya ada 2 unsur. Periode 2, 8 unsur. Periode 3 ini ada 8 unsur. Periode pendek itu 1, 2, 3. Periode panjang mulai 4, 5, 6, 7. Kalau periode 4 ada 18 unsur, 5 ada 18 unsur. Kemudian periode 6 terdiri dari 32 unsur. Jadi ini ditambah unsur transisi dalam. Dari 18 ditambah 14, 32. Kemudian yang periode 7 ditambah ini, ada 14 unsur. Jadi 18 ditambah 14. Sama dengan 32 unsur. Menentukan periode dan golongan. Untuk menentukan periode dan golongan ini kita menggunakan konfigurasi elektron dari Nice Bohr. Dan ini hanya berlaku untuk golongan A atau golongan utama.
Periode itu jumlah kulit, golongan itu jumlah elektron valensi. Contoh soal. Tentukan periode dan golongan dari unsur berikut ini. Br3580. 35 ini menyatakan nomor atom, 80 ini adalah nomor massa. Jadi nomor atom 35 ini juga menyatakan elektron. Yang kita buat konfigurasi elektronnya adalah 35. Pembahasan. Kita tulis kulitnya dulu. K, L, M, N. Br35. Elektron maksimum yang pertama 2. Elektron maksimum pada kulit L adalah 8. Elektron maksimum pada kulit M adalah 18. Ini sudah 28. Miliknya adalah 35. Masih mencukupi. Elektron maksimum N adalah 32. Seumpama ini 32, itu jumlahnya adalah 60. Lebih ini tidak boleh. Jadi dibuat elektron maksimum di sini 32 tidak boleh. Sehingga ini adalah dihitung sisanya. Sisanya adalah ini 28, 35 dikurangi 28 sama dengan 7. 7 ini adalah elektron terakhir atau elektron valensi atau elektron sisa. Periode. Periodenya ini adalah jumlah kulit. Kulitnya 1, 2, 3, 4. Kulitnya ada 4, periode 4. Golongan adalah elektron valensi. Elektron valensi, elektron terakhir ini menyatakan golongan. Maka golongan 7A. Soal yang kedua, dari tabel periodik unsur. Jadi, untuk menentukan periode dan golongan ini bisa melalui konfigurasi elektron unsur. Cara yang kedua adalah dari tabel periodik unsur. Contoh soal. Tentukan periode dan golongan unsur A, B, C, dan D yang terdapat pada tabel unsur berikut ini. Yaitu unsur A, unsur B, unsur E, dan unsur D, dan unsur C. Pembahasan. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus melengkapi tabel ini. Tabel ini masih kosong. Sehingga kita harus bisa menentukan, ini menentukan golongannya, ini golongan 1A, kemudian ini adalah 2A, menentukan letak golongan. Kemudian ini adalah 3A, ini adalah 4A, ini adalah 6A, ini 7A, ini 3A, 4A, 5A, ini 6A, ini 6A, ini 7A, ini adalah 8A. Saya ulangi, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Periode, ini periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Nah, kalau sudah kita menentukan letak golongan dan periode, maka kita tinggal menentukan letak unsur A ini. Nah, unsur A ini terletak pada golongan 2A periode 4. Jadi A itu terletak pada golongan 2A, periodenya adalah 4. Jadi langsung bisa ditentukan. Lalu yang B adalah ini. Yang B ini adalah golongan 8A, periode 3. Golongan 8A. Yang B ini adalah golongan 8A,
periodenya 3. Nah, lalu unsur yang C adalah ini, yang C ini. Kita langsung bisa melihat ini adalah golongan 7A. 7A periodenya adalah 5. Golongan 7A periodenya adalah 5. Nah, kemudian yang terakhir D. D ini adalah golongan 3A. Golongan 3A. Periodenya adalah 6. Ini cara yang pertama untuk menentukan periode dan golongan dari tabel yang masih kosong ini. Kemudian cara kedua untuk menentukan periode dan golongan dari unsur A, B, C, D, dan E dari nomor atomnya. Kita lihat dari nomor atomnya. Kita ini menuliskan nomor atomnya dulu, nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 11, ini 12, ini 13, ini 14, ini 15, ini 16, ini 17, ini 18. Ini temu 18. Ini 19, ini 20. Ini 21, 22, 23, 24, 25, dan seterusnya. Nah, misalkan A nomor atomnya 20. Kita buat konfigurasi elektronnya. K, L, M, N. Maksimal yang pertama 2, maksimal yang kedua 8, maksimal yang ketiga ini adalah 18. Kalau kita berikan 18 melebihi 20 sehingga tidak boleh kita hitung sisanya. Kalau sudah mentok tidak boleh kita hitung sisanya. Ini 10, 20, berarti masih sisa 10. 10 ini dipecah menjadi 8 dan 2. Nah, ini sudah diketahui, yaitu periodenya. Periode itu ada jumlah kulit 1, 2, 3, 4. Golongannya adalah golongan 2A. Ini elektron valensinya. Jadi cara yang kedua ini lebih lama dan lebih rumit, namun untuk pengetahuan anak-anakku semuanya harus diketahui. Kalau lebih cepatnya adalah secara langsung harus bisa menentukan golongan dan periode yang masih kosong ini. Soal berikutnya, perhatikan tabel periodik triade Dobriner berikut ini, tabelnya ini. Maka massa unsur Na, Sr, dan Br adalah titik-titik. Pembahasan. Kita mengetahui bahwa Dobriner itu menyusun 3 unsur dalam satu kelompok. Massa yang berdasarkan nomor massa. Massa atom yang tengah ini merupakan massa rata-rata unsur pertama dan unsur ketiga. Maka massa atom Na atau massa atom Na sama dengan 6,94 plus 39,1 dibagi 2 sama dengan, kita hitung agar tepat, jadi 6,94 ditambah 39,1 sama dengan 46,1
dibagi 2. Ketemunya adalah 23. Ini ketemunya adalah 23,02. Ini massa atom untuk Na. Demikian nanti massa atom untuk Sr adalah massa rata-rata dari 40,08 ditambah 137,35 dibagi 2. Demikian pula yang Br ini adalah sama dengan 35,46 ditambah 126,91 dibagi 2. Silakan anakku semuanya untuk hitung sendiri. Kemudian soal yang kedua, perhatikan tabel periodik ini. Tentukan letak unsur P, S, T, U, dan W dalam tabel periodik tersebut. Ini soalnya hampir sama tadi, ini mengulang lagi. Kita harus bisa menentukan letak golongannya dulu. Ini 1A, ini 2A, kemudian ini adalah 3A, ini adalah 4A, ini adalah 5A, ini 6A, ini 7A, ini 8A. Untuk periodenya sama, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tentukan yang P, unsur P. Letak P itu sama dengan, kita lihat P, unsur P. Golongan 1A periode 3. Golongan 1A periodenya 3. Lalu unsur Q 2A periodenya ini 4. R, misalnya R sama dengan, ini adalah 4A, periodenya adalah 5. Dan seterusnya. Silakan anak-anak yang lain bisa menentukan unsur-unsur yang lainnya, yaitu masih ada O dan W, atau unsur yang lain bisa ditentukan. Contoh, tentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur dari unsur berikut ini. Jadi, soal yang kedua itu diberikan tabel yang masih kosong. Ini tabelnya yang masih kosong. Kemudian soal yang ketiga ini diberikan unsur-unsur yang ada nomor atom dan nomor massanya. Kita kerjakan dengan menggunakan membuat konfigurasi elektron Neisbohr yang A. Kita kerjakan yang A. RB 3785. Kita tulis kulitnya dulu K, L, M, N dulu, sesuai kebutuhan dulu. Unsur K, kulit K, ini maksimal 2 elektron, kulit L maksimal 8, kulit M maksimal 18, baru 28. Unsur N ini maksimal adalah 32. Namun kalau diberi 32 ini melebihi, jumlahnya 60, jadi tidak boleh. Kita hitung sisanya langsung. 28 ini 28, 28 37 dikurangi 28 ini ada 9. 9 ini harus dipecah.
tidak boleh ditulis 9. 9 elektron terakhir itu maksimal itu 8. 1 sampai 8 itu boleh. Jadi 9 ini harus dipecah menjadi ini 8, mengulang 8. Kalau mengulang 18 tidak boleh. KLMNO. Ini 1. Jadi ini letaknya adalah ini periode. Kita tulis di sini periode. Periodenya adalah 1, 2, 3, 4, 5 jumlah kulit. Golongannya adalah elektron valensinya adalah 1A. Lalu soal yang kedua, B. AS 3375. Kita tulis kulitnya K, L, M, dan N. K maksimal 2 elektron, L maksimal 8 elektron, ini M maksimal 18 elektron, Ni maksimal 32, tapi 32 ini tidak boleh, jumlahnya 60 melebihi ini. Kalau kita hitung sisanya 28, 33 dikurangi 28 itu ada 5. Jadi ada 5, ini elektron terakhir 5. Jadi periodenya adalah jumlah kulit 1, 2, 3, 4, periodenya 4. Lalu golongannya sama dengan ini 5A. Menurut golongan itu harus pakai angka Romawi, ini 5A. Elektron terakhir menunjukkan golongan. Untuk unsur C dan D, silakan anak-anakku semuanya untuk mengerjakan sendiri. Ini post testnya yang harus dikerjakan anakku semuanya. Waktunya ada 45 menit. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan anakku semuanya dikerjakan di buku tugas. Ini post test ini wajib, nanti saya nilai. Kemudian di dalam materi ini nanti ada diskusi dan presentasi, sehingga ada penilaian sikap nanti lewat pengamatan. Jadi yang saya nilai adalah nanti kreatif, kerjasama, dan mandiri. Lalu keterampilan ini penilaian keterampilan diskusi dan presentasi. Nanti yang saya nilai adalah kesesuaian respon dengan pertanyaan, aktivitas diskusi, kemampuan presentasi, kerjasama dalam kelompok. Ini ada nilainya sangat baik, cukup, dan kurang. Jadi di dalam pelaksanaan diskusi ini nanti ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Lalu nanti ada asesmen, ada ulangan. Nanti ada ulangannya adalah part 1 dan 2, kemudian ada refleksi. Kemudian setelah refleksi ini ada pengayaan, kemudian ada remedial teaching dan remedi ulangan harian. Untuk remedial teaching nanti anak-anakku semuanya nanti bisa menonton kembali video pembelajaran yang saya buat ini. Cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat anak-anakku semuanya di dalam belajar kimia. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Tetap semangat belajar ilmu kimia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.